Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan video proyek kami, yaitu tentang 10 soal OSN matriks dan 10 soal transformasi geometri. Sebelum itu, izinkan perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Gede Frekti. Saya Muhammad Naufal Reskila. Saya Muhammad Tegar Joniar. Saya Muhammad Takbir Al-Fatih. Oke, sekian dari perkenalan kami. Simak penjelasan kami selanjutnya. Jadi pada soal pertama, yaitu jika X banding Y sama dengan 5 banding 4, maka nilai X dan Y memenuhi persamaan matriks berikut sama dengan 1360. Nah, untuk pembahasannya, karena X banding Y sama dengan 5 banding 4, maka dapat diasumsikan X sama dengan 5K dan Y itu sama dengan 4K untuk suatu bilangan real. Dengan demikian diperoleh sebagai berikut. Nah, pertama-tama kita harus ketahui syarat suatu perkalian matriks, yaitu kolom pada matriks pertama dan baris pada matriks kedua itu sama. Jadi di sini kita bisa lihat kolomnya di sini. Kolom pada matriks pertama yaitu 3 dan baris pada matriks kedua itu 3. Walaupun di sini pada matriks pertama barisnya hanya 1 dan di sini barisnya ada 3, itu enggak apa-apa. Jadi di sini langsung saya kita kalikan 2 kali 5K sama dengan 10K, 2 kali 4 10 kali 4 sama dengan 40 dan 1 kali 30 sama dengan 30. Gitu. Selanjutnya 2 kali 4K sama dengan 8K ditambah 10 kali 5 sama dengan 50 ditambah 1 kali 25 sama dengan 25. Nah, selanjutnya ini semua kita jumlahkan. Pertama kita jumlahkan dulu ini, yaitu 10K tambah 40 ditambah 30 jadi 10K tambah 70. Dan selanjutnya 8K tambah 50 ditambah 25 sama dengan 8K tambah 75. Selanjutnya kedua matriks ini kita kalikan. 10K tambah 70 dikali 5 ditambah 8K tambah 75 dikali 10. Hasilnya akan jadi seperti ini. 10K tambah 70 dikali 5 jadi 5 buka kurung 10K tambah 70 ditambah 8K tambah 75 ditulis di sini 10 buka kurung 8K tambah 75 sama dengan 1360. Nah, untuk menghilangkan tanda 5 ini, bagi kedua ruas dengan 5. Jadi di sini kita bagi 5 dan di sini kita bagi 5 juga. Hasilnya 5 yang di sini hilang karena dibagi dan 10 di sini dibagi 5 sama dengan 2. Jadi 10K tambah 70 tambah 2 dikali 8K tambah 75 sama dengan 1360, kalau dibagi 5 jadi 272. Nah, selanjutnya 26K tambah 220 sama dengan 272. Nah, selanjutnya 220 kita pindah ruaskan ke kanan jadi negatif 220. Jadi 272 dikurang 220 sama dengan 52. Jadi di sini 26K sama dengan 52. Ini 26K kita hilangkan atau kita pindah ruaskan ke bagian kanan jadi pembagi, karena di sini kali jadi di sini tuh bagi. Kita pindahkan ke kanan jadi bagi. 52 per 26 sama dengan 2. Jadi K sama dengan 2. Selanjutnya nilai K ini kita masukkan ke persamaan X dan Y. Jadi persamaan X dan Y itu ada di atas, yaitu X sama dengan 5K dan Y sama dengan 4K untuk suatu bilangan real. Jadi X sama dengan 5K sama dengan 5
Lalu di sini nilai K-nya 2, 5 kali 2 sama dengan 10 dan Y 4 kali K. Di sini 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi jawabannya adalah E. Di sini akan membahas soal nomor 2 tentang geometri. Soalnya itu bayangan titik pusat P 5,4 jika dilatasikan terhadap pusat minus 2, minus 3 dengan faktor skala minus 4 adalah. Sini nih kita langsung ke pengerjaannya agar kita mengetahui mana jawaban yang betul. Pembahasannya. Diketahui XY sama dengan P 5,4. Pusat dilatasi di AB sama dengan minus 2, minus 3 dan faktor skalanya itu K sama dengan 4. Misalnya, bayangan titik P berada di koordinat X aksen, Y aksen. Akibatnya, sini kita yang kita cari dulu itu nilai X aksennya. Kita menggunakan rumus K buka kurung X kurang A tutup kurung tambah B sama dengan minus 4. Kenapa minus 4? Karena nilai K-nya itu, nilai faktor skalanya itu sama 4, minus 4. Terus itu sini buka kurung 5 kurang buka kurung kurang 2. Karena sini nilai X-nya itu sama dengan 5, jadi kita tulis di sini 5 dan nilai A itu sama dengan minus 2, jadi kita tulis sini 2. Terus ini kita tambah dengan minus 2. Terus itu kita kerjakan dengan yang pertama itu 5 ketemu dengan minus 2 itu kita jumlahkan karena minus ketemu minus. Karena di sini nilai 5-nya minus 5-nya itu lebih besar, jadi hasilnya itu positif. Hasil itu kita kalikan dengan minus 4 kali 7 yang hasilnya itu 28. Tapi sini hasilnya tetap minus karena karena minus ketemu dengan plus. Seterusnya minus 28 ketemu dikurangkan dengan minus 22 minus 2 hasilnya itu minus 30. Selanjutnya selanjutnya Y aksen. Rumusnya sama, cuma kita gantikan saja nilai X sama Y, nilai A sama B. Sini kan faktor skalanya itu minus 4, jadi kita sama kayak tadi, kita tulis saja minus 4. Nilai X-nya tadi, nilai Y-nya itu 4, kita tulis lagi di sini 4. Nilai B itu minus 3, kita tulis sini minus 3, sini lagi minus 3. Sama caranya kayak yang tadi, dimana kita tinggal kerjakan dengan kita tambahkan saja, karena minus ketemu minus dalam penjumlahan itu hasilnya bisa menjadi positif ketika nilai positifnya itu nilai, karena minus ketemu minus itu kan plus, hasilnya itu ditambah jadi minus 4 ketemu minus 3 itu sama dengan 7. Hasil itu kita kalikan minus 4 dengan 7, hasilnya itu 28. Karena sini masih minus, jadi minus 28 ditambah dengan minus 3 hasilnya itu 31. Karena minus ketemu minus jadinya itu positif, jadinya negatif. Jadi sini hasilnya minus 31. Jadi hasilnya itu, jadi koordinat bayangan titik P adalah minus 30, minus 31. Jawabannya itu adalah A. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3, yang dimana diketahui, soal nomor 3 itu diketahui titik P aksen sama dengan 3 min 13 adalah bayangan titik P oleh translasi T min 10 7. Koordinat titik P adalah, nah yang ditanyakan itu koordinat titik P nya. Kita lanjut ke pembahasan, tapi sebelum ke pembahasan kita harus mengetahui dulu konsep translasi, yang dimana jika titik XY ditranslasi oleh T AB, maka koordinat bayangannya adalah X aksen, Y aksen sama dengan XY tambah AB. Nah, diketahui titik P aksennya tadi kan 3, min 13, yang dimana ditranslasi oleh min 10 7, sehingga kita dapatkan X aksennya itu 3, lalu Y aksennya itu sama dengan min 13. Kita menggunakan rumus ini ya, sama dengan XY itu tidak diketahui, tambah
A-nya yaitu min 10 dan B-nya yaitu 7. Habis itu kita pindahkan begitu. Nah, setelah kita pindahkan, yang dimana awalnya plus menjadi negatif. Lalu kita jumlahkan 3 kurang min 10. Nah, ini kan min ketemu min. Min ketemu min itu jadi plus, sehingga menjadi 13. Lalu min 13 dikurang 7. Min 13 kurang 7 yaitu min 20. Jadi koordinatnya titik P adalah 13, min 20. Yang dimana jawabannya yaitu A. Oke. Pembahasan soal nomor 16. Diketahui koordinat titik P negatif 8,12 dilatasi P, 1 memetakan titik negatif 4,8 ke titik-titik. Kita akan membahas soal berikut ini. Konsep dilatasi: jika titik X, Y didilatasikan dengan pusat A, B dan faktor skala K, maka bayangan titiknya berada di koordinat dalam buka kurung K X dikurang A tutup kurung ditambah A, Y K buka kurung Y dikurang B tutup kurung ditambah B. Jadi inilah konsepnya. Dengan demikian, bayangan titik negatif 4,8 setelah didilatasikan dengan pusat negatif 8,12 dan faktor skala 1 adalah X, Y sama dengan buka kurung 1 buka kurung negatif 4 dikurang negatif 8 ditambah negatif 8. 1 buka kurung 8 dikurang 12 ditambah 12 tutup kurung. Jadi setelah kita menjumlahkan atau dari penjumlahan ini tadi sesuai dengan konsep ini, kita mendapatkan hasil negatif 4, 8. Jadi kesimpulannya, dilatasi P,1 memetakan titik negatif 4,8 ke titik negatif 4,8. Jawabannya adalah A. Soal kelima yaitu translasi. Sini tuh soalnya garis Y sama dengan 2X kurang 3 ditranslasikan oleh T sama dengan min 2 3. Persamaan bayangan garis tersebut adalah, sini kita langsung ke pembahasannya konsep translasi. Misalkan titik XY ditranslasikan oleh translasi A B, sehingga koordinat bayangannya adalah X aksen Y aksen sama dengan X Y tambah AB. Untuk translasi A sama dengan AB sama dengan min 2 dan 3. Kenapa min 2 dan 3? Karena di soalnya itu ditranslasikan oleh min 2 dan 3, di mana A dan min 2 dan 3 itu A dan B. Di sini kita menggunakan rumus A aksen Y aksen sama dengan XY tambah AB. Terus sini sini X aksen Y aksen sama dengan XY tambah min 2 dan 3 karena di rumusnya itu A dengan B-nya. Nah, itu sini kita memasukkan nilai X dan Y ke bilangan min 2 dan 3. Lalu setelah kita masukkan kita substitusikan X sama dengan X aksen tambah 2 dan Y sama dengan Y aksen min 3 pada Y 2X min 3, sehingga diperoleh Y aksen kurang 3 sama dengan 2X aksen tambah 2 min 3. Sini Y aksen min 3 sama dengan 2X aksen. Kenapa bisa 2X aksen? Karena 2 dikali dengan X aksen itu hasilnya 2X aksen. Terus ini kenapa bisa 1? Karena 2 kali 2 itu 4. Terus positif 4 ketemu dengan negatif 3 itu hasilnya 1. Jadi sini kita tulis 2X aksen plus 1 atau tambah 1. Selanjutnya Y aksen, di sini hasilnya 2X aksen tambah 4. Kenapa bisa 4? Karena karena ini minus 3, kita pindahkan
ke kanan, yang dimana ketika minus kita pindahkan itu menjadi positif. Jadi 1 ditambah dengan 3 hasilnya itu 4. Jadi hasil dari persamaan bayangan garis tersebut dari translasi min 2 dan positif 3 itu adalah persamaannya garis tersebut adalah y sama dengan 2x tambah 4, di mana jawaban itu adalah yang A, yaitu y sama dengan 2x tambah 4. Oke, itu adalah jawaban dan cara kerja soal kelima tentang translasi, bagaimana mencari persamaan bayangan garis. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Oke, setelah dari presentasi soal kami, mohon maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.